Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi pada ginjal, paru-paru, hati, kulit, dan usus. Mari kita bahas semua. Yang pertama, seperti kita tahu sistem ekskresi yang paling penting itu adalah ginjal. Ini merupakan gambar ginjal. Ginjal ini berfungsi untuk sebagai salah satu alat ekskresi yang paling berguna dan tidak bisa digantikan oleh organ lain. Jika seseorang mengalami disfungsi ginjal, maka orang itu akan menggunakan alat untuk mengganti fungsi ginjal. Yang pertama, fungsi dari ginjal yaitu menyaring atau membersihkan darah, mengatur volume darah, mendaur ulang air, mineral, glukosa, dan gizi, mengatur keseimbangan kandungan kimia darah, menjaga darah agar tidak terlalu asam, dan penghasil hormon. Mari kita bahas tentang proses penghasil urin. Di sini juga ada bagian-bagiannya. Yang ini warna biru itu vena, arteri, dan yang merah ini arteri. Tapi kita bahas pada dalam pembentukannya, yaitu ini ada tuh pada gambar seperti ini. Nah, ini tuh merupakan glomerulus. Nah, ini tuh pada tahap yang pertama, yaitu tahap filtrasi atau penyaringan. Tahap filtrasi ini pada badan Malpighi dan kapsul Bowman. Jadi urin primer itu disimpan sebelum menjadi urin primer ada di dalam glomerulus. Tahap yang pertama saya jelaskan lagi, yaitu filtrasi. Pada tahap ini terjadi penyaringan zat beracun yang terjadi di badan Malpighi. Pada badan Malpighi ini, kapsul Bowman menyaring zat-zat yang dari darah yang ada di glomerulus yang seperti saya jelaskan tadi. Darah itu masih banyak mengandung air, garam, gula, urea, dan lain-lain. Setelah mengalami penyaringan, terbentuklah filtrat glomerulus, yaitu filtrat ini disebut dengan urin primer. Nah, urin primer ini masih terkandung banyak zat yang diperlukan oleh tubuh. Zat-zat di antara lain seperti glukosa, garam-garam urea, asam amino, asam urat, kecuali protein tidak ditemukan di sini. Yang kedua, reabsorpsi. Urin primer dari glomerulus ini selanjutnya dialirkan menuju tubulus proksimal. Kita jelaskan. Selanjutnya pada tubulus proksimal. Ini. Pada tubulus proksimal, di sini urin primer mengalami penyerapan kembali zat-zat yang masih digunakan oleh tubuh, antara lain glukosa, asam amino, dan air. Zat-zat yang diserap kembali akan dikembalikan ke dalam darah melewati kapiler darah di sekitar tubulus. Juga terjadi penyerapan natrium di lengkung Henle. Sisanya akan membentuk urin sekunder. Di dalam urin sekunder ini terdapat zat yang berguna, zat yang tidak dapat berguna. Yang ketiga ada augmentasi. Urin sekunder yang terbentuk kemudian dialirkan ke dalam tubulus distal. Di sini terjadi proses augmentasi, yaitu penyerapan air dan penambahan zat seperti ion H positif dan K positif, kreatinin dan urea dalam urin, sehingga urin hanya berisi zat-zat yang benar-benar sudah tidak berguna lagi. Melalui proses augmentasi inilah akan terbentuk urin yang sesungguhnya. Kemudian urin ini akan dikumpulkan melalui pembuluh pengumpul ke rongga ginjal, kemudian dialirkan ke kandung kemih atau vesika urinaria melalui saluran ureter.